Salam God Lovers. Walau kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, satu hal yang kita harus imani, rencana Tuhan selalu rencana yang indah. Mari pagi ini bawa hidupmu menyembah memuliakan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, terima kasih Tuhan. Rancanganmu damai sejahtera dalam hidup kami. Glory bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan. Terima kasih Yesus, segala yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami
Haleluya, Yesus kau segalanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom God's lover. Kita lanjutkan pelajaran tentang ketaatan kemarin. Dan kemarin saya menekankan bahwa ada dua kata penting yang berhubungan dengan ketaatan. Yang pertama adalah mendengar. Yang kedua adalah melakukan. Contoh yang paling hebat siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang tidak punya agenda pribadi, tapi agendanya melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia dengar suara Bapaknya, dia ikuti kehendak Bapaknya, dan dia melakukannya. Dan makanya Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa, Yesus tidak pernah gagal. Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu sampai secara maksimal. Ketika kita hidup dalam ketaatan yang ditandai dengan kita rajin mendengarkan firman dan melakukannya, maka kehidupan Kristus akan berlaku dalam kehidupan setiap kita. Nah, di hari yang kedua ini kita akan melihat bahwa apa jenis-jenis ketaatan. Mari kita lihat yang pertama. Ketaatan yang pertama adalah ada orang taat. Kenapa? Ketaatannya itu taat dari luar. Taat dari luar ini jenis yang pertama. Atau boleh dikatakan taat jenis agamawi. Wow. Ini apa? Motivasinya apa? Motivasinya ingin dipuji oleh orang lain, dan sengaja dia melakukan ini supaya dilihat oleh orang lain. Ini seperti perlakuan siapa? Seperti perlakuan kebanyakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita bisa melihat karakteristik mereka ini kebanyakan itu munafik. Matius 5 berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini ketaatan yang pertama, taat supaya dipertontonkan di depan orang. Perhatikan saudaraku, betapa Tuhan tidak suka dengan ahli Taurat yang pakai jubah panjang, lalu kemudian doanya itu di perempatan jalan, di tikungan-tikungan jalan, supaya apa? Dilihat banyak orang. Dari sekian ahli Farisi, kata Farisi mengandung pengertian yang dipisahkan. Ada satu Farisi yang disebut Farisi berdarah. Ini Farisi, jenis Farisi ini paling dibenci oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Begini ceritanya. Pada waktu itu kita tahu bahwa mereka suka pakai jubah panjang. Kalau jalan mereka selalu lihat ke atas. Bahkan kalau ketemu cewek cantik gitu ya, wah, mereka tunjukkan mereka tidak mau melihat, mereka lihat ke atas sambil ngomong najis, najis. Wah, seperti itu saudaraku ya. Dan saudara tahu orang Yahudi banyak yang cantik-cantik, jadi bolak-balik mereka najis, najis, tidak mau lihat ke orangnya atau lihat jalan. Akibatnya pada waktu itu orang gak seperti zaman kita pakai sepatu yang tertutup semua jari-jarinya, seperti sandal gitu. Dan zaman dulu jalannya tidak rata di aspal tapi bebatuan. Dan ketika mereka lihat cewek cantik dan tidak mau melihatnya dan mereka mengangkat kepala, mereka berkata najis, najis, misalnya seperti itu, kaki mereka terantuk kepada batu yang tajam, kakinya berdarah. Makanya disebut Farisi berdarah. Kenapa? Penuh dengan kemunafikan.
ketika ada perempuan yang kedapatan berbuat zina ditangkap. Wah, anehnya orang berzina kan yang ditangkap seharusnya kalau orang berzina minimal 2 orang. Tapi cuma perempuannya diseret kepada Yesus. Dan kemudian ditanya, guru menurut hukum Musa, orang berzina harus dilempari batu sampai mati. Yesus menjawab, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu pertama. Mulai dari yang paling tua sampai paling yang muda, mundur semuanya. Kenapa? Yang paling tua mundur duluan. Sadar lebih banyak berbuat dosa rupanya. Dan saudara kekasih Tuhan, ini aneh kan, berzina mestinya minimal 2 orang. Saya curiga yang nyeret itu langganannya ahli Taurat, orang Farisi itu sendiri ya. Karena penuh dengan kemunafikan, disebut Farisi berdarah. Ini Farisi model orang taat supaya apa? Dilihat orang lain. Taatnya muncul dari luar, taat agamawi. Saya berdoa jangan ada satu pun di antara kita memiliki jenis ketaatan seperti ini ya. Yang berikutnya, taat yang kedua adalah taat karena takut dihukum. Taat karena takut mendapatkan hukuman. Wah, ada orang seperti itu ya. Jadi dia melakukan hukum-hukum Tuhan karena khawatir ya mengalami hukuman. Nah, ini dia kita bisa melihat sehingga ketaatan yang muncul tidak murni dari dalam hatinya, tidak disertai dengan pemahaman yang benar, tidak disertai dengan ada hubungan dengan Tuhan yang benar, hanya takut dihukum. Saya kasih contoh. Misalnya dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17, Alkitab berkata di situ, Yesus berkata, sejak pada waktu itulah Yesus berkata, ini khotbah Yesus pertama kali ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, udah jelas ya. Kenapa Tuhan minta kita bertobat? Jelas, kita bertobat bukan supaya kalau mati nanti jangan sampai masuk neraka, atau kita bertobat supaya nanti kalau mati nanti matinya masuk surga. Bukan seperti itu. Ternyata Tuhan berkata alasan orang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya pemerintahan Tuhan ada bersama dengan kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan memerintah sebagai raja, berdiam di tengah-tengah kita. Pemerintahnya tidak nun jauh di sana, sehingga kita senantiasa harus hidup dalam kuasa pemerintahnya. Jadi kita bertobat itu bukan takut dihukum masuk neraka. Ini yang banyak diajarkan di gereja-gereja. Tapi Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan supaya kita bertobat karena kerajaan surga sudah dekat, supaya kita mengizinkan pemerintahan Tuhan terus berlaku, bukan cuma di suasana kebaktian, suasana rohani, suasana pelayanan, tapi pemerintahan Tuhan juga berlaku di mana? Ketika kita bekerja, di rumah tangga kita, sehingga kita tidak hidup di 2 alam. Di gereja, di pelayanan kita bisa hidup benar, tapi sekaligus di luar, dimanapun, di marketplace, pemerintahan Tuhan juga berlaku dalam hidup setiap kita. CCTV dunia cuma ada di tempat-tempat strategis, tempat-tempat tertentu. Tidak mungkin sampai ke toilet, bukan? Tapi CCTV kerajaan Allah ada di mana-mana. There is no space for us to do the sin anymore. Tidak ada lagi ruang buat kita untuk melakukan dosa lagi, karena pemerintahan kerajaan Tuhan ada di mana-mana. Nah, kita lihat kemudian ketaatan yang selanjutnya. Ketaatan yang selanjutnya adalah taat karena apa? Karena upah. Ada orang mau taat karena apa? Masalah barter. Dia mau belajar taat, dia menghidupi ketaatan, tapi dia kepingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini taat yang tidak disertai dengan ketulusan hati. Padahal Tuhan merindukan dibangunnya satu umat yang tulus hati. Ya, memang kita harus punya ketulusan, kejujuran. Itu disebut dengan integritas. Itu yang Tuhan inginkan. Keadaan yang sama, ada orang, tidak ada orang. Ketulusan itu, integritas itu selalu unggul di setiap situasi yang ada. Tetapi orang-orang yang taat karena upah, ini biasanya saudaraku, kalau tidak ada upah, dia tidak akan pernah bisa taat lagi. Taat karena barteran, ya, upahnya lebih gede, wah, dia bersemangat untuk taat, tapi sifatnya tidak terus menerus, sementara karena ada upahnya. Nah, jenis ketaatan ini tidak boleh berlaku dalam hidup setiap kita. Kita harus meninggalkan segala bentuk ketaatan yang tidak benar, taat dari luar,
taat agamawi supaya ditonton orang, dilihat orang kita hebat, dilihat orang kita baik. Taat yang berikutnya, kita taat karena takut dihukum. Aduh, mari kita tinggalkan jenis kepalsuan seperti ini, dan juga taat karena masalah upah. Tapi nanti saya akan lanjutkan, ada ketaatan yang lain yang Tuhan inginkan. Tentunya sebuah ketaatan dibangun karena ada hubungan cinta dengan Tuhan. Kalau terbangun karena hubungan cinta, apapun yang terjadi, keadaan sulit sekalipun, keadaan menderita sekalipun, keadaan di mana doa kita belum dijawab sekalipun, kita akan tetap membangun ketaatan karena kita melihat teladan agung Yesus yang taat untuk kita, dan kita mau belajar taat di semua situasi apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. God's lovers, kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa sharekan, bagikan apa yang Anda terima pada saat ini, dan jangan lupa subscribe. Dan saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau mengajarkan lewat putramu Yesus taat dengan tulus hati, taat didasarkan atas mendengarkan firman dan melakukan firman. Dan jauhkan kami dari segala ketaatan yang palsu Tuhan. Taat karena dilihat orang, taat karena agamawi, taat karena kami takut kalau dihukum, taat karena kami mau mendapatkan upah. Jauhkan kami dari segala ketaatan yang salah ini, tapi berikan kami ketaatan di mana kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.